yang menjadi pertanyaan publik, meskipun sudah dicekal, sudah dilakukan pemeriksaan, dan KPK bilang bahwa aliran dana itu sudah masuk ke pimpinan-pimpinan di Kementerian Agama. Tapi Gus Yakut belum ditahan. Sampai sekarang masih belum jelas ya statusnya apa, ditahan atau enggak gitu. Padahal sebenarnya kayaknya kasusnya udah terang benderang ya. Jadi gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Sindo, kita ketemu lagi di The Comment dan kali ini saya bersama Mas Gaib Maruto Sigit. Nih kita ngopi dulu deh ya. Ngopi dulu. Kenapa kita, ini kopi beneran loh ya, ini hitam tuh. Kopi hitam, kopinya hitam, rasanya mantap. Kenapa kita ngopi? Karena kita mau bahas satu kasus yang urusannya sama akhirat. Tapi di dunia nggak kelar-kelar. Makanya kita mumet banget, muter-muter nggak karu-karuan. Makanya kita ngopi dulu deh Makanya kita ngopi dulu ya. Ini kalau pembahasannya bisa panjang nih. Iya, biar nggak mumet. Bingung saya. Padahal udah jelas ya kerugiannya. Cuman saya ngopi dulu nih. Oke, ngopi dulu deh. Kita akan bahas tentang... Enak ya? Mantap! Nggak jadi ngomong tuh. Kalau udah ngopi enak nih kita ngomongin nih. Oke, kita bahas korupsi haji. Oh ya, kita nih sampai malam nih bahas ini nih. Iya. Kita sampai tengah malam nih. Sampai tengah malam, karena panjang kasusnya. Panjang banget. Makanya sediain kopi. Kita akan bahas korupsi haji yang tidak kelar-kelar ya, Mas Gaib. Setelah kemarin beberapa minggu, sebulan ya kita karena bencana juga. Sepi gitu, nggak ada sama sekali. Tiba-tiba kemarin KPK memanggil sejumlah orang. Termasuk mantan Menteri Agama. Dan kenapa KPK memanggil mereka? Karena KPK sudah mengunjungi fasilitas haji Indonesia di Arab Saudi. Dan KPK datang ke sana tidak sendirian, dia bersama dengan auditor BPK. Nah, ini terkait soal kampung haji bukan sih? Beda lagi ya? Beda lagi. Pokoknya fasilitas lah ya. Fasilitas. Oke. Kan yang kemarin itu ada vendor itu kalau nggak salah ada 8 ya. Ada 8 yang menjadi fasilitator haji di sana. Mulai dari transportasi, catering, penginapan, dan lain-lain lah ya, hotel gitu. Dan kayaknya KPK datang bersama auditor untuk mengecek terkait dengan kuota tersebut, penggunaan kuota. Dan hasilnya, dari hasilnya itu dia pulang ke Indonesia untuk mengkonfirmasi fakta dan data yang dia dapat di sana. Makanya dipanggil lagi. Gus Yakut ya? Gus Yakut dan beberapa yang lain ternyata. Iya, katanya sempat diperiksa kurang lebih 8 jam di KPK. 8 jam ya? 8 jam, sampai malam, keluar, ditanyain wartawan. Nah, itu dia nggak banyak ngomong tuh. Silakan tanya ke penyidik. Gitu. Nah, ini ada videonya kayaknya nih. Oh ya, oke, kita dengerin dulu ya. Iya, videonya ya. Dulu nih videonya nih. Yakut memilih tidak banyak berkomentar terkait dengan materi pemeriksaan KPK. Yakut tidak memberikan informasi apapun terkait dengan dugaan korupsi kuota haji yang menyeret namanya. Menteri Agama era Presiden Jokowi tersebut meminta semua pertanyaan hasil pengecekan dan pencarian bukti saat KPK melakukan investigasi ke Arab Saudi. Ya, jangan ke saya, ya. Sudah memberikan keterangan kepada penyidik. Nanti lengkapnya tolong ditanyakan langsung ke. Kemudian pendalaman terkait dengan fasilitas-fasilitas yang digunakan. Maka penyidik juga berangkat ke Arab Saudi untuk mengecek secara langsung di lapangan seperti apa fasilitas-fasilitas yang digunakan untuk penyelenggaraan ibadah haji, termasuk ketersediaannya seperti apa, ya, dan juga mekanisme dalam mendapatkan layanan ibadah haji ini, ya, karena dalam sistem pelayanan atau sistem registrasinya itu para PIHK ini di pool ya di beberapa titik asosiasi, sehingga nanti yang memasukkan ke dalam aplikasi itu adalah pihak-pihak di asosiasi. Nah, itu kan juga di Ya, berarti betul tadi tuh. Iya, berarti Gus Yakut itu diperiksa 8 jam. 8 jam itu lama loh, Ndri. Lama. Dan itu ada 2 orang lainnya tuh. Satu yang staf khususnya, nah satu lagi Gus katanya, Alex. Iya, satu lagi katanya pengelola umroh dan haji.
Oh, yang kemarin dicekal itu kan ada Gus Yakut, Gus Alek, Iya. staf susnya sama pemilik Maktur. Iya. Pemilik Maktur ya, Iya. kalau salah. Itu yang kemarin dicekal. Yang kemarin datang itu kan namanya Iya, itu juga. namanya Fuad Hasan Masyur. Udah itu dicekal berarti nggak bisa keluar negeri kan? Iya, kalau ke dalam kota boleh. Boleh ya. Ini nggak boleh keluar negeri aja. Nah, cuma yang menjadi pertanyaan publik, meskipun sudah dicekal, sudah dilakukan pemeriksaan, dan KPK bilang bahwa aliran dana itu sudah masuk ke pimpinan-pimpinan di Kementerian Agama. Tapi Gus Yakut belum ditahan. Sampai sekarang masih belum jelas ya statusnya apa, Iya. ditahan atau enggak gitu. Padahal sebenarnya kayaknya kasusnya udah terang benderang ya. Jadi Mas gini, Gaib ya? ini saya ingetin lagi ya, teman-teman The Comment ya, Anda boleh komen juga. Jadi pada 11 Agustus 2025, KPK mengumumkan penghitungan awal kerugian negara dalam kasus kuota haji Ya. mencapai 1 triliun rupiah. Lebih. Kemudian atas dasar ini KPK mencegah 3 orang. Yang pertama mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas, kemudian staf khusus Yakut Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex, dan juga Fuad Hasan Masyur selaku pemilik Biro Penyelenggara Haji Maktur. Ya. Ini mantan mertuanya Menpora nggak salah ya? Ya. Yang udah cerai cuman ya. Baru ya. Ya, diisukan sama Davina, tapi ya Iya. isu lah, kita nggak usah bahas Itu itulah. udah dikonfirmasi Oh, ya. katanya. Itu cuman kenalan biasa. Iya, Tapi iya, itu ngapain kita bahas, udah lah, nggak usah. balik lagi. Iya, balik lagi. Tapi Davina main paddle itu ya. Davina suka main paddle emang nih ya. Iya. Yang main film Ipar Adalah Maut ya? Nah, itu dia. Tapi kok ada barengan ini ya, barengan sama mantan gubernur Jabar ya? Oh iya. Kasus perceraian juga kan? Oh iya. Tapi udah Ridwan Kamil tapi kita sama lagi nggak bahas Bu Davina Atalia, di sini. ya. Kita lagi bahas Ya. angket haji. Teman-teman fokus. Nah, Jadi selain acara gosip. selain KPK, Pansus DPR selain tentang angket haji juga menemukan kejanggalan dalam penyelenggaraan haji 2024. Waktu Ya. itu Menak Yakut selaku Menteri Agama ya. Poin utama yang disorot oleh teman-teman Pansus di DPR adalah pembagian kuota 50 dibanding 50 dari alokasi 20.000 tambahan dari Arab Saudi. Iya. Nah, Menteri Agama membagi kuota tambahan itu 10 haji reguler, 10 haji khusus. Biar teman-teman nggak lupa nih kasus ini. Jadi Kementerian Agama tambahan kuota haji 20.000 itu dibagi 10.000 buat reguler. 10.000 buat yang khusus. Tapi ternyata pembagian itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh. Di undang-undang itu disebutkan bahwa kuota haji khusus itu hanya 8%. 92%-nya itu untuk haji reguler. Nah, itu pelanggaran undang-undang yang pertama. Ya. Yang kedua, ternyata 10.000 ini yang 10.000-nya haji kuota khusus itu, yang dipakai haji khusus itu ternyata dijual belikan kepada asosiasi haji. Nah, ini yang ternyata menjadi masalah besar, sehingga banyak beberapa asosiasi umroh dan haji itu dipanggil ke KPK. Salah satunya Ustadz Khalid Basalamah. Nah, Ustadz Khalid Basalamah ini sempat ramai dipanggil karena dianggap mengetahui, maksudnya dia sempat membeli, sempat mengambil kuota haji reguler untuk khusus itu, sehingga dia menjadi saksi dalam kasus ini. Nah, itu yang diduga negara dirugikan cukup besar, yang harusnya cuma 8%. Kalau 10.000 berarti lebih dari di atas 30 lah. Dan dihitung-hitung angkanya ternyata memang mencapai 1 triliun. Dan ternyata haji khusus itu harganya bisa sampai 500 yang paling murah, sampai 900 juta. Nah, mungkin banyak yang belum tahu ini haji reguler sama haji khusus bedanya apa, Mas Gaib? Nah, kalau haji reguler itu yang kita daftar nih. Misalkan saya nih daftar haji udah 4 tahun lalu. Saya berangkat sekitar tahun 2035 apa?
Berapa puluh tahun? Berapa tahun tuh? 10 tahun saya. 10 tahun nunggu. Nah, Ya. itu kita nunggu, kemudian kita ikut kuota, terus kita berkumpul di lembaga haji, lembaga haji, asrama haji. Kemudian kita berangkat, Ya. ikutin pemerintah, hotelnya, pemondokannya segala macam. Prosedurnya sama tuh Prosedurnya ya. sama. Sementara kalau haji khusus, Itu ada durasinya. Berapa oh lama iya, tuh? dia cukup lama. Dia Ya. sesuai hampir sebulan lah ya. Hampir sebulan. Nah, kalau haji khusus kan harganya mahal. Ya. Ini kayak tiket masuk surga. Walaupun bukan surga beneran ya. Ya, Maksudnya ya. tiket Ini tiket VIP lah, VIP. ya. VIP tergantung dari penyelenggara hajinya. Makin mahal harganya makin Cepet. super wah fasilitasnya. Oh. Makin cepat juga. Gitu. Jadi berangkat, bahkan ada yang berangkat pesan tahun ini, berangkat tahun ini pun ada. Iya. Saking mahalnya nggak itu. usah ngantri. Nggak usah antri. Gitu. Itu haji super khusus. Nah, fasilitasnya juga beda, pesawatnya beda, hotelnya juga beda. buka jendela udah langsung Masjidil Haram. Masjidil Haram. Terus tenda juga khusus. Iya. Ya, Saya- waktu di Arafah ya. Saya sempat lihat tuh di Arafah tuh tenda itu ada rumput-rumputnya, walaupun rumput palsu ya. Ada air mancur, terus makanannya juga tersedia selalu. Jadi buah-buahan, Iya. teh, kopi itu semua ada, terus nggak rebutan makanannya. Jadi makanan itu tersedia, ada penceramahnya, Oh, ada pembimbingnya, mutawifnya, Ya. ustadz terkenal dong dari Iya, sini iya, gitu. iya. Nah, itu aja bedanya. Tapi semua rangkaiannya sama, cuman fasilitasnya aja yang berbeda. Jadi nggak panas-panasan, ya panas-panasan juga, cuman nggak terlampau kayak haji reguler lah Iya. gitu.